Paige dan Leo adalah sepasang kekasih yang baru saja menikah. Selesai menghabiskan waktu berdua, mereka pun terlihat hendak pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, mereka kemudian berhenti karena Paige ingin mengatakan sesuatu. Namun tiba-tiba, sebuah truk menabrak mobil yang mereka tumpangi dari belakang. Paige yang saat itu tak mengenakan sabuk pengamannya, lalu terlempar keluar memecahkan kaca depan mobil. Diceritakan 4 tahun lalu dalam sebuah antrian, Leo bertemu dengan Paige yang sedang melintas di depannya. Leo tampak jatuh hati dengan kecantikan Paige. Ia pun memberanikan diri mengajak Paige berkenalan. Singkat cerita, Leo dan Paige selalu sepakat untuk berpacaran. Leo adalah pria mandiri yang berprofesi sebagai seniman. Leo hidup sebatang kara karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Sementara Paige dalam kondisi kabur dari rumah karena masalah keluarga. Beberapa tahun hubungan mereka berjalan, Leo lalu melamar Paige. Di hadapan sahabat mereka, Paige dan Leo kemudian akhirnya mengucapkan janji pernikahan. Kini beberapa bulan telah berlalu semenjak kecelakaan. Paige akhirnya sadar dari koma panjangnya. Namun akibat benturan di kepalanya, Paige dinyatakan amnesia dan Paige tidak bisa mengenali Leo sama sekali. Mengetahui kondisi Paige seperti itu, hati Leo langsung hancur karena istri yang begitu ia cintai tak mengingat sedikit pun tentang dirinya dan juga melupakan seluruh kenangan mereka berdua selama 4 tahun. Keesokan harinya saat Leo datang ke rumah sakit, Leo terkejut saat mendapati sang istri tidak berada di ruangannya. Oleh seorang suster, Leo diberitahu jika Paige telah dipindahkan ke ruang VIP. Dan ketika Leo menyusul Paige, ternyata sudah ada kedua orang tua sang istri. Saat itu kedua orang tua Paige begitu marah kepada Leo yang tak pernah memberitahu kalau Leo telah menikahi anak mereka. Mendengar pertanyaan itu, Leo hanya bisa terdiam. Ketika melihat Paige begitu dekat dengan ayah dan ibunya, Leo pun sadar bahwa memori ingatan Paige hanya menyimpan kenangannya bersama keluarganya dulu. Tak ada sedikit pun ingatan Paige hidup bersama Leo. Selanjutnya tak lama kemudian, datanglah dokter yang menangani Paige. Ia memberitahu jika Paige sudah diperbolehkan pulang esok hari. Awalnya orang tua Paige berniat membawa putri mereka pulang bersama ke rumah. Tapi Leo yang merasa jika Paige adalah istrinya, mengatakan bahwa lebih baik Paige ikut dengannya agar ingatan sang istri bisa pulih dengan cepat. Selanjutnya malam hari saat Leo sedang tertidur, Paige membangunkannya karena merasa lapar. Saat Leo mengajak makan di kantin rumah sakit, di situ Paige mengatakan jika ia masih belum bisa percaya jika Leo adalah suaminya. Karena seingat Paige, ia telah bertunangan dengan pria lain. Paige lalu juga bertanya mengapa hubungan Leo dan kedua orang tuanya terlihat tidak baik. Leo lalu menjelaskan kalau Paige telah lama meninggalkan rumah keluarganya akibat berselisih dengan ayah dan ibunya. Leo lalu tampak memohon agar Paige bersedia pulang ke rumah mereka. Tapi sepertinya Paige tetap menolak mengingat Leo yang kini seperti orang asing baginya. Leo hanya bisa bersabar mendengar ucapan istrinya itu karena ia tahu Paige sedang dalam kondisi kehilangan sebagian memorinya. Esok harinya ketika hendak pulang, terlihat Paige yang sedang bersiap pergi dengan dijemput oleh orang tuanya. Saat itu dokter berkata bahwa untuk sementara waktu, Paige dilarang mengemudikan mobil seorang diri. Lalu tak lama kemudian datanglah Leo. Leo memberikan bukti rekaman suara Paige saat terakhir kali sang istri menghubunginya. Mendengar itu Paige terlihat bimbang karena dalam rekaman tersebut, Paige terdengar begitu romantis kepada Leo. Akhirnya Paige memutuskan untuk memilih pulang bersama suaminya. Paige mengatakan pada ayah dan ibunya jika ia akan kembali ke rumah orang tuanya bila tak betah di rumah Leo. Setibanya di rumah Leo, Paige kaget karena Leo telah menyiapkan kejutan untuk menyambut kedatangannya. Tapi Paige yang merasa asing dengan mereka semua, sama sekali tak merasa senang dengan sambutan tersebut. Hingga dengan terpaksa Leo meminta semua teman-temannya untuk pulang. Paginya saat sedang sarapan, Paige menanyakan tentang apa saja rutinitas yang ia lakukan semenjak tinggal bersama Leo. Leo menceritakan bahwa sebelum kecelakaan, Paige sedang mengerjakan sebuah proyek seni di studionya. Leo pun bersedia mengantar Paige ke sana, tapi Paige menolak. Ia memilih untuk berdiam diri di rumah saja. Setelah Leo berangkat kerja, Paige lantas melihat-lihat isi rumah dan menemukan sebuah video pernikahannya dengan Leo. Selanjutnya karena merasa bosan, Paige pun terlihat pergi untuk mencari udara segar. Ia mampir di sebuah toko kue. Namun keluar dari sana, Paige benar-benar lupa arah jalan pulang. Sementara Leo yang sudah tiba di rumah, sungguh khawatir mengetahui Paige tidak ada.
Takut terjadi sesuatu pada sang istri, ia pun berusaha mencarinya, namun tidak membuahkan hasil. Tak lama kemudian akhirnya Pets pulang dengan penampilan yang berbeda dan tampak ceria. Saat itu Pets meminta maaf kepada suaminya karena ia pergi tanpa sepengetahuan Leo. Pets menceritakan kalau ia tersesat dan karena hanya nomor telepon ibunya yang dia ingat, ia pun memilih menghubungi sang ibu. Pets kemudian menyampaikan bila Leo diundang makan malam bersama keluarganya. Sebenarnya Leo enggan untuk bertemu dengan keluarga Pets, tapi mengingat Pets tak diperbolehkan berkendara sendiri, Leo mau tak mau harus menerima undangan makan malam tersebut. Dalam perjalanan menuju rumah keluarga Pets, terlihat Pets yang bisa mengingat detail suasana lingkungan rumah orang tuanya, dan Leo hanya bisa terdiam kecewa melihat sang istri yang tak mampu mengingat sedikit pun tentang suaminya. Suasana acara keluarga malam itu sungguh tak menyenangkan bagi Leo, terutama ketika Leo harus menemani Pets dan adik perempuan Pets yang bernama Gwen serta kekasihnya pergi ke sebuah klub malam. Leo merasa diabaikan karena Pets bisa ingat dengan semua teman lamanya dan kenangan bersama mereka. Bahkan Pets juga bertemu dengan Jeremy, mantan tunangannya. Saat itu Jeremy berkelakar jika ia sakit hati mengetahui Pets telah menikah dengan orang lain. Mendengar perkataan Jeremy tentu membuat perasaan Pets menjadi campur aduk karena diingatannya saat ini Pets merasa bahwa ia masih mencintai Jeremy. Tapi di sisi lain ada pria yang terlihat mencintainya, yaitu Leo. Leo yang ketika itu melihat tatapan Pets kepada Jeremy begitu dalam hanya bisa bersabar dan berusaha mengerti kondisi Pets. Esok hari Pets yang penasaran mengapa ia bisa putus dengan Jeremy kemudian menemui mantan tunangannya itu di kantornya untuk meminta penjelasan. Mendengar pertanyaan Pets, Jeremy akhirnya tahu jika Pets mengalami amnesia. Jeremy lalu menjelaskan kalau dulu Pets yang telah meninggalkannya dan mengembalikan cincin pertunangan mereka. Pets selalu tampak meminta maaf kepada Jeremy karena dulu telah melukai perasaan mantannya tersebut. Malam harinya ketika Leo baru saja pulang, ia mendapati Pets yang sedang berkutat dengan banyak foto. Pets berusaha mengingat semuanya, tapi sepertinya sulit. Melihat istrinya yang tampak frustasi, Leo berusaha menenangkan Pets seperti kebiasaan mereka dulu, yaitu dengan memijitnya dan menggeritiki Pets. Namun Pets terlihat terkejut dan tidak nyaman. Leo yang akhirnya merasa canggung dengan situasi itu, lalu memutuskan pergi untuk mencari udara segar. Di hari berikutnya, Pets tiba-tiba meminta Leo untuk mengantarnya ke studio tempatnya bekerja dulu sebelum kecelakaan. Di studio tersebut, Leo menjelaskan tentang pekerjaan Pets selama ini. Leo juga menceritakan soal kebiasaan Pets yang selalu mendengarkan musik dengan keras ketika sedang bekerja. Lalu Leo menyuruh Pets untuk melanjutkan pekerjaannya lagi. Tapi saat Leo menyalakan musik dengan volume yang kencang, Pets marah karena merasa terganggu dan menyuruh Leo untuk mematikannya. Kesabaran Leo yang semakin setipis tisu akhirnya meledak karena situasi yang ia hadapi sekarang sungguh juga terasa berat baginya. Keesokan harinya Leo yang baru saja tiba di rumah sepulangnya dari bekerja melihat sang istri yang sedang berkemas. Pets selalu menjelaskan jika ia harus kembali ke rumah orang tuanya untuk membantu persiapan acara pernikahan Gwen. Leo yang mendengar itu tentu merasa takut bila Pets tak akan kembali lagi padanya. Beberapa hari kemudian, Pets dan sang ibu tampak sedang berada di rumah sakit untuk memeriksa kondisinya. Setelah selesai, dokter meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan Pets. Di situ dokter lalu mengatakan bahwa salah satu faktor mengapa seseorang yang mengalami amnesia kesulitan mengembalikan memorinya adalah karena Pets kemungkinan takut mengingat kenangan buruknya di masa lalu. Maka dari itu, sang dokter menasihati Pets untuk mencari tahu terlebih dahulu tentang masa lalunya. Dan setelah itu, Pets bisa memilih di kehidupan ingatan mana yang akan ia jalani. Apakah ingatannya sebelum mengenal Leo, ataukah setelah mengenal Leo. Di hari pernikahan adik perempuan Pets, Leo yang tampak hadir merasa seperti orang asing dan diabaikan tanpa teman. Malam harinya saat pesta resepsi, terlihat ayah Pets yang menghampiri Leo. Saat itu ayah Pets yang mengetahui bahwa Leo memiliki beberapa hutang dalam bisnis rekaman musiknya, bersedia melunasi hutang-hutang Leo tersebut, tapi dengan satu syarat, Leo harus menceraikan Pets. Mendengar itu, Leo tentu menolak dan pergi dengan kesal meninggalkan ayah Pets. Leo kian marah ketika Jeremy datang mendekatinya hanya untuk mengolok-olok bahwa Leo tak dianggap di keluarga Pets. Leo yang tak terima lalu meninju wajah Jeremy. Melihat Leo yang mengacau di pesta tersebut, Pets kecewa dan pergi dari sana.
Leo yang terlihat mengejar Pets lalu mengatakan bahwa ia sudah menyerah dan tak bisa terus memaksa Pets untuk bersamanya. Meskipun mereka adalah suami istri, tapi mereka akan terus menjadi orang asing selama Pets masih kehilangan memorinya akan cinta mereka. Akhirnya keesokan harinya, Leo pun setuju untuk menandatangani surat pernyataan cerainya bersama Pets. Selanjutnya setelah Pets resmi bercerai, ia pun memulai hidupnya dari awal lagi. Ketika itu Jeremy datang menawarkan untuk membuka lembaran baru bersama Pets. Namun Pets menolak karena baginya Jeremy hanyalah kenangan bukan masa depannya. Kemudian suatu hari tak sengaja Pets bertemu dengan teman lamanya yang bernama Diana. Diana yang tak tahu bila Pets mengalami amnesia, tiba-tiba meminta maaf kepada Pets karena dulu pernah berselingkuh dengan ayah Pets. Setibanya di rumah, Pets lalu bertanya pada sang ibu soal Diana. Akhirnya ibunda Pets menceritakan bahwa Pets dulu kabur dari rumah karena alasan itu. Akhirnya Pets pun menemui Leo dan bertanya mengapa Leo tak memberitahu tentang permasalahan keluarganya. Karena bisa jadi, andai Pets tahu alasan ia pergi dari orang tuanya, ia akan memilih tinggal bersama Leo saja. Lalu Leo pun menjawab bahwa ia tak mau menjauhkan Pets dari keluarganya. Dan ia ingin bila Pets memilih tinggal bersamanya, itu karena Pets mencintai Leo, bukan karena kabur dari kedua orang tuanya. Beberapa hari kemudian Pets menemui ayahnya. Pets berencana ingin tinggal sendiri dan menekuni seni yang menjadi hobinya. Pets sudah memaafkan sang ayah, hanya saja ia memilih pindah dari rumah orang tuanya karena ingin mencari jati dirinya. Minggu demi minggu pun berlalu. Leo dan Pets terlihat menjalani kehidupan mereka masing-masing. Hingga suatu hari, Pets yang sedang membongkar barang-barang lamanya tanpa sengaja menemukan selembar menu restoran yang bertuliskan janji pernikahannya dengan Leo dulu. Melihat itu, Pets pun berpikir untuk mengunjungi restoran tersebut dengan harapan ingatannya tentang Leo dapat kembali. Sementara itu di sudut lain, Leo malam itu tampak berjalan menuju restoran tersebut. Namun setibanya di sana, restoran sedang tutup karena salju yang turun begitu lebat. Kemudian saat Leo berbalik, ia melihat Pets yang sedang berdiri di belakangnya sambil tersenyum. Saat itu Leo terlihat bahagia bisa bertemu kembali dengan Pets di restoran kenangan mereka. Kemudian Pets bercerita jika ia pindah tak jauh dari sana dan mulai mengikuti kuliah seni lagi. Leo sangat terharu mendengarnya. Mereka pun sama-sama senang saat mengetahui ternyata mereka masih sendiri dan tidak berhubungan dengan orang lain semenjak mereka berpisah. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk memulai hubungan mereka dari awal lagi. Di akhir cerita ditampilkan foto pasangan asli yang mengalami kisah ini. Dikatakan bahwa pasangan tersebut akhirnya menikah lagi dan memiliki 2 anak. Namun ingatan Pets tetap tak kembali hingga sekarang.